Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa dari kelas B dengan NIM 220305500008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori komunikasi, bagian-bagian komunikasi, dan bentuk komunikasi yang baik untuk klien gizi. Yang pertama yaitu teori komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan dalam bentuk pendapat atau informasi melalui kata, gerak atau isyarat, bahasa tubuh atau simbol dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Ada 4 unsur komunikasi, yaitu yang pertama pemberi pesan, yang kedua isi pesan, yang ketiga saluran atau media, dan penerima pesan. Untuk mengetahui tujuan komunikasi tercapai atau tidak diperlukan umpan balik. Aspek verbal dan nonverbal bisa digunakan bersama-sama untuk memudahkan pencapaian tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi akan tercapai dengan baik bila berlangsung dua arah, yaitu melibatkan pemberi dan menerima pesan secara aktif. Komunikasi yang memberikan peluang untuk tanya jawab, saling menanggapi, menggali informasi, dan mengklarifikasi akan memudahkan penerima pesan dalam menerima informasi. Umpan balik diperlukan untuk dapat mengetahui pemahaman klien dan tercapainya tujuan komunikasi. Umpan balik dapat diperoleh saat komunikasi berlangsung atau diminta oleh pemberi pesan. Adapun cara memperoleh umpan balik, yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya, mengajukan pendapat, dan menceritakan pengalaman. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan kembali kepada klien untuk mengetahui pemahaman klien tentang informasi yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu meminta klien untuk meringkas informasi yang telah disampaikan dan diterimanya. Adapun prinsip komunikasi yaitu yang pertama tentukan tujuan komunikasi, yang kedua pahami isi pesan yang akan disampaikan dalam komunikasi, yang ketiga samakan persepsi dulu supaya bisa berbicara dalam pengertian yang sama mengenai pokok bahasanya. Yang keempat yaitu gunakan aspek komunikasi verbal, nonverbal, dan emosional yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Dalam komunikasi dimungkinkan adanya perbedaan persepsi antara klien dan konselor. Hendaknya konselor memperhatikan menghargai pendapat klien dan keluarga di lingkungannya, termasuk agama, kepercayaan, ragam budaya, tingkat pendidikan, serta unsur sosial lainnya yang mungkin berbeda dan mempengaruhi perilakunya. Komunikasi akan efektif bila melibatkan seluruh komponen komunikasi. Yang kedua yaitu bagian-bagian komunikasi. Konseling merupakan pertemuan antara konselor dengan pihak klien atau konseli untuk dapat menemukan solusi dan melaksanakannya berdasarkan keputusannya sendiri. Pada prinsipnya, komunikasi yang terdiri dalam proses konseling gizi adalah komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal terjadi proses pertukaran informasi di antara dua orang. Di dalam proses konseling, peran dan fungsi komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi atau pesan yang bermanfaat bagi pasien atau klien, memperkuat pembentukan persepsi dan cara pandang pasien atau klien, menciptakan penerimaan dan tanggapan positif terhadap masalah gizi dan kesehatan yang dihadapi, dan pengalaman merangsang emosional, membentuk, merubah, dan mempertahankan kesan, mempererat hubungan interpersonal untuk saling bekerja sama dan mendorong partisipasi individu. Adapun bagian-bagian komunikasi yang baik untuk klien yaitu yang pertama kesadaran diri, di mana konselor gizi perlu memiliki kesadaran diri tentang sikap. Yang kedua yaitu empati, tunjukkan empati kepada klien dengan mendengarkan
penuh perhatian, mengerti perasaan mereka, dan merespon dengan penuh pengertian. Yang ketiga yaitu klarifikasi, di mana memahami apa yang dikatakan klien dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut jika diperlukan, untuk membantu memastikan bahwa tidak ada kebingungan. Yang keempat yaitu kesederhanaan dan klaritas. Sampaikan informasi gizi dengan bahasa yang sederhana dan jelas, hindari istilah yang dapat membingungkan klien. Yang kelima yaitu pendengaran aktif, di mana dengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan klien. Berikan umpan balik yang menunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan baik untuk mengulangi apa yang dikatakan oleh klien. Tiga yaitu bentuk komunikasi. Beberapa bentuk komunikasi yang terjadi dalam proses konseling gizi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang melibatkan kata-kata dan bahasa lisan. Konselor gizi akan berbicara dengan klien untuk mengumpulkan informasi tentang pola makan, preferensi makanan, masalah kesehatan, dan tujuan gizi. Konselor juga akan memberikan penjelasan, saran, dan panduan gizi melalui komunikasi lisan. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan kontak mata adalah contoh komunikasi nonverbal yang penting. Ini membantu konselor untuk memahami reaksi klien terhadap informasi yang diberikan dan memastikan bahwa klien merasa didengar dan dimengerti. Yang ketiga yaitu komunikasi tertulis, biasanya menggunakan dokumen tertulis seperti jurnal makanan atau rencana makanan untuk membantu klien memantau asupan makanan mereka dan mencapai tujuan gizi. Gizi ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi tertulis seperti resep atau panduan makanan. Yang keempat yaitu komunikasi, di mana teknologi yaitu menggunakan teknologi seperti email, pesan teks, atau konseling online untuk berkomunikasi dengan klien. Ini memungkinkan klien untuk menghubungi konselor dengan pertanyaan atau pembaruan tanpa harus bertemu langsung. Sempat saya sampaikan mengenai materi konseling gizi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.